Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan gerak, dalam hal ini gerak dua dimensi. Nah, ada beberapa poin akan kita bahas pada materi tentang gerak dua dimensi. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gerak partikel dalam bidang dan gerak melingkar dari sebuah partikel. Nah, yang pertama yang akan kita lihat itu adalah terkait dengan vektor posisi. Ya, vektor posisi. Langsung saja, misalkan kita mendeskripsikan, katakan misalkan posisi sebuah partikel, ya, sebuah partikel dengan vektor posisi R, ya, dimana itu dia diukur dari titik asal pada sistem koordinat partikel. Nah, kita akan menggunakan notasi vektor satuan, ya, dalam mendeskripsikan vektor posisi ini, yang mana ketika dituliskan di dalam bentuk dua dimensi, maka akan kita peroleh bahwa vektor satuan R, vektor posisi R itu sama dengan X I, vektor satuan I, plus Y J. Oke, dimana XI dan YJ ini adalah komponen vektor R terhadap atau sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Sementara itu koefisien X dan koefisien Y itu merupakan komponen skalar, yaitu partikel pada koordinat kartesian misalkan. Nah, sehingga sebenarnya kita juga bisa menuliskannya dalam skala 3 dimensi bahwa vektor R, posisi R itu sama dengan XI plus YJ plus ZK. Oke, inilah vektor posisi. Kemudian yang kedua adalah vektor pergeseran, ya, vektor pergeseran. Oke, vektor pergeseran, katakanlah misalkan kita tinjau, gitu ya, partikel yang bergerak pada bidang XY. Pada bidang XY, ya. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Oke, katakanlah seperti pada gambar ini, gitu ya, partikel bergerak pada bidang XY. Oke, bahwa pada titik P, maka posisi partikel itu adalah RI pada waktu TI. Kemudian pada titik Q, maka posisi partikel itulah RF pada waktu TF.
ya, dimana RI itulah posisi awal, RF itulah posisi akhir, dan TI itulah waktu awal, dan TF adalah waktu akhir. Nah, sehingga pada interval waktu, saya tuliskan, pada interval waktu delta T itu sama dengan TF min TI, ya, maka pergeseran partikel itu adalah, saya bisa tuliskan delta R itu sama dengan RF minus RI, ya. Tadi posisi akhir saya kurangi dengan, atau selisih posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya vektor pergeseran delta R itu sama dengan selisih antara, atau beda antara vektor posisi awal RI RF, posisi akhir RF, dan vektor posisi awal RI. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka besar vektor pergeseran itu kalau kita lihat ini, yang warna merah ini adalah lintasan partikel, ya, sementara yang vektor pergeserannya adalah yang warna biru yang di bawahnya, delta R. Maka kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, maka sebenarnya vektor pergeseran delta R itu besarnya lebih atau kurang dari lintasan partikel itu sendiri, ya, yang warna merah. Oke, itu kita bisa perhatikan secara jelas pada gambar. Nah, ini adalah vektor pergeseran. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ada vektor posisi dan ada vektor pergeseran, ya. Nah, sekarang kita akan sedikit menjelaskan tentang kecepatan rata-rata. Salah satu besaran yang berkaitan dengan bagaimana partikel bergerak, gitu ya, itu adalah kecepatan rata-rata atau V bar, di mana kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai, ya, definisinya itu adalah rasio pergeseran, kira gitu ya, delta R rasio pergeseran delta R terhadap interval waktu. Interval waktu delta T.
Atau kita bisa tuliskan bahwa V rata-rata ini sama dengan delta R per delta T sama dengan R F min RI saya bagi dengan TF min TI. Ya, inilah kecepatan rata-rata. Nah, dari definisi kecepatan rata-rata, maka memiliki dimensi panjang dibagi dengan waktu, yaitu meter per detik atau meter per sekon. Itu adalah satuan dari kecepatan rata-rata. Nah, kemudian juga bahwa kecepatan rata-rata ini itu merupakan besaran vektor. Ya. Jadi kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Nah, artinya apa? Kalau dia besaran vektor, maka berarti dia memiliki nilai dan juga memiliki arah, di mana arahnya itu adalah sepanjang pergeseran vektor delta R. Itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, sekarang yang keempat, ya, itu adalah kecepatan sesaat. Ini kita hanya membahas istilahnya sedikit, gitu ya. Seterusnya adalah kecepatan sesaat. Nah, untuk kecepatan sesaat, maka kita akan lihat ilustrasinya. Kita lihat gambarnya. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Antara titik P dan titik Q pada bidang X, Y. Ya. Pada titik Q, ya. Kemudian juga pada titik P, maka ada di sini ada lintasan partikel yang warna merah. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ada pergeseran dari titik P ke titik Q, misalkan P ke Q dengan pergeseran delta R, kemudian P ke Q1 dengan pergeseran delta R1, kemudian P ke Q2, maka dengan nilai pergeseran delta R2, gitu ya. Tentu dengan interval waktu yang berbeda-beda, gitu ya. Katakan misalkan ada interval waktu delta T1 untuk yang P ke Q, kemudian yang P ke Q2 ada delta T2. Sementara untuk yang P ke Q maka ada delta T. Nah, sehingga kecepatan rata-rata untuk setiap interval waktu, ya, yaitu ada delta T, delta T1, delta T2 sampai seterusnya, itu memiliki arah yang sama dengan vektor pergeseran, gitu ya. Maka Q itu sebenarnya mendekati P, dan interval waktunya juga akan mendekati nilai 0. Itu interval waktunya. Katakan misalkan kalau di sini semakin dia mendekati nilai P, titik P, maka tentu interval pergeserannya akan semakin kecil dan tentu interval waktunya juga akan semakin kecil. Maka akan lama-lama dia akan menuju atau mendekati nilai 0. Dan arah kecepatan sesaat V, ya, itu dia
memiliki arah yang sama dengan vektor pergeseran, yaitu mendekati arah tangen di P. Nah, sehingga kemudian kita definisikan bahwa definisi kecepatan sesaat itu adalah nilai batas atau sebatas nilai, ya, batas nilai rasio antara delta R terhadap delta T pada delta T mendekati 0, atau kita tuliskan delta T menuju 0, ya, sehingga kita bisa menuliskan bahwa V kecepatan sesaat itu sama dengan, tadi ada batasan limitnya, jadi limit limit delta T menuju 0 dari delta R dibagi dengan delta T. Oke, kira-kira gini. Nah, dalam kalkulus, tentu kita sudah belajar kalkulus, ya. Tentu kita sudah mempelajari bahwa limit di atas itu disebut sebagai derivatif R terhadap T, ya, atau biasa kita tuliskan menjadi persamaan di atas menjadi V ini sama dengan dr dt, ya. Kemudian kita bisa menuliskannya itu menjadi RF min RI ini sama dengan integral dari TI sampai TF dari V dt, ya. Nah, sekarang dalam notasi vektor satuan maka kita bisa menuliskannya itu menjadi V, kita ambil yang ini sama dengan dr dt, kemudian D dalam kurung, sementara R itu adalah dengan R adalah ini, kemudian dibagi dengan dt, ya. Maka ini sama dengan, saya bisa urai menjadi dx dti plus dy dtj. Oke. Atau
saya bisa tuliskan menjadi bahwa V sama dengan, karena dx dt itu adalah vektor kecepatan atau kecepatan, dan dy dt adalah pada arah sumbu y. Berarti Vx I plus Vyj. Oke. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Vx itu sama dengan dx dt dengan Vx itu sama dengan dx dt dan Vy sama dengan dy dt. Oke. Kita sudah dapatkan ada 4 ya. Yang kita peroleh ada vektor posisi, vektor pergeseran, kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas percepatan rata-rata dan percepatan sesaat pada video selanjutnya.